Nabi. Karena orang yang sering bersolawat untuk Nabi, maka dia orang yang menghidupkan agama atau menyelamatkan agama. Jadi agama Islam itu selamat dengan banyak-banyak menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya tiap hari minimal 100, lebih banyak lebih bagus ya. Jadi nanti Nabi akan kenal kepada orang-orang yang sering menyebut nama apa? Rasulullah. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan menghadiri majlis-majlis maulid Nabi. Jadi di mana aja ada maulid Nabi, datang, hadiri, itu tanda cinta kita kepada siapa? Nabi. Ya. Atau yang keempat, donasi dah. Ya. Nah, kalau empat-empatnya bisa dikerjain, alhamdulillah. Ya, datang bisa, sholawat tiap hari, menghadiri maulid Nabi rajin, donasinya juga apa? Rajin. Nah, tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para bapak hadirin sekalian, jadi emang nggak sengaja. Jadi kalau tadi kata Guru Haril, tahun kemarin saya masih ikut maulid, tahun lalunya yang nggak maulid karena sedang di Mekah. Tahun ini ternyata dapat tiket pesawatnya memang pas di tanggal 1 ya, karena pesawat itu jarang Pak, yang turun landing di Jeddah, pulangnya dari Madinah itu jarang. Nah kebetulan yang di tanggal 1 itu landingnya di Jeddah, nanti pulangnya dari Madinah, kayak kita haji gitu. Biasa kan turun di Jeddah, naik lagi di mana? Jeddah gitu biasanya. Ya, jadi 2 kali jalan kita. Karena Jeddah dan Madinah itu jaraknya 450 kilo. 7 jam. Ya, kalau 2 kali kan jadi banyak waktu yang kebuang di jalanan. Jadi insya Allah tanggal 1 kita akan take off itu jam 2 siang. Ya, dari sini insya Allah kita jam 5 subuh. Salat subuh berjamaah. Karena harinya hari Senin, takut macet, jadi spare waktunya 3 jam ke bandara. Senin kan takut macet Pak ya. Jadi jam 6 atau jam setengah 6 kita sudah harus meninggalkan WAC menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan bus bersama-sama. Nanti nyampe di sana diterima jam setengah 10 pagi, langsung masuk restoran. Jadi sarapannya di restoran bandara. Tapi nggak apa-apa kalau mau bawa pesor sama ayam goreng mah boleh. Ya Pak ya, bawa pesor sama apa? Ayam goreng ya. Mulai itu mah nggak dilarang ya. Tapi memang kebiasaan kami nyampe di Bandara Soekarno-Hatta selalu kita masukin ke restoran. Nanti di sana prasmanan, mau ngopi, mau ngeteh, mau makan apa tuh? Puding, mau makan nasi silahkan ya. Nanti setelah itu timbang barang baru masuk sekitar pukul 12 siang ya. Sholatnya sudah dikosor jamak karena pesawatnya pesawat Garuda, insya Allah mudah-mudahan tidak delay, karena beberapa hari ini banyak teman-teman yang ngasih informasi pesawat Garuda lagi banyak sering didelay ya Pak, diundur waktu keberangkatannya begitu. Mudah-mudahan yang kita ini on time, tepat waktu Pak ya. Karena kalau di delay itu Pak, ada ngaruh sama hotel yang udah di booking. Ya kan? Hotel itu kan di booking tiap hari dibayar. Kalau kita datangnya mundur, nah, maka jatah hotelnya jadi apa? Kebuang sehari. Nah, kalau kebuang itu pakai duit. Orang yang nggak ada, duitnya dibayar. Kemudian juga para bapak sekalian, kemarin tanggal 19-20 hari Selasa dan Rabu, KBH WAC ini dapat undangan Silatnas, Silaturahmi Nasional KBIHU se-Indonesia. Se-Indonesia, Pak ya. Se-Indonesia itu KBH ada 1945 KBH. Hampir 2000. Se-Indonesia.
Dan yang ikut Silatnas kemarin itu di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, itu dari Aceh, KB mana-mana tuh alhamdulillah. Itu ada 1665 yang ikut Silatnas kemarin. Nah, 2 hari kami diberikan materi, kemudian diberikan informasi, terutama untuk persiapan haji 2026. Ya, 2026 ini insya Allah kalau dari pemerintah di bulan 11, bulan 12 itu sudah mulai ada pelunasan. Nah, bagi jamaah-jamaah yang nomor porsinya udah kelihatan keluar di tahun 2006, udah siap-siap. Siap-siap diantaranya paspor, kalau udah paspor udah punya langsung biovisa, jadi visanya langsung online sekarang. Dari sini, dari kantor kita udah bisa biovisa. Ya, kemudian nanti setelah itu baru periksa MCU kesehatan. Kesehatan ini sekarang menjadi titik ukur paling utama, Pak. Karena kemarin itu beberapa kali Menteri Haji Saudi Arabia bertemu dengan Prabowo, bertemu dengan Menteri Agama, bertemu dengan Badan Haji, ya. Badan penyelenggara haji. Satu yang selalu dikritisi oleh Saudi bahwa Indonesia itu menyetor jamaahnya atau mengirim jamaahnya untuk apa? Mengirim mayat ketika sono, Pak. Karena baru nyampe udah apa? Mati. Ya. Nah, ini yang dicecer adalah Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Kenapa orang-orang yang tidak sehat sempat lolos MCU-nya, ya. Maka dari itu yang sudah mengantri benar-benar harus dijaga kesehatannya, terutama jantung dan cuci darah. Jadi kalau udah cuci darah sudah tidak ada maaf. Walaupun orangnya sehat, Pak, ya, seger gitu, tapi dia cuci darah, maka sudah tidak bisa kesempatan untuk berhaji. Kayaknya yang sudah ngantri itu harus disiap-siapin, ya, maksudnya jaga gitu. Terus kemudian juga Prabowo ini konsentrasinya juga maksimal untuk haji, jamaah haji Indonesia, terutama sedang diproses perkampungan haji. Nah, nanti akan dibuat perkampungan jamaah haji khusus Indonesia, dibuatin hotel. Biasanya katanya negara Saudi itu terutama di tanah haram itu dilarang atau nggak boleh orang asing investasi di tanah haram itu, kecuali orang Saudi, ya. Tapi untuk Indonesia ini Prabowo alhamdulillah diizinin untuk bikin hotel persiapan buat jamaah haji. Nah, dalam rangka apa? Supaya bisa meminimalkan harga haji lebih murah, ya, lebih murah. Makanya kemarin tuh ada wacana haji itu biar lebih murah, itu mau dipangkas harinya menjadi 31 hari. Ya, jadi kan kalau kita 42 hari kemarin, ya. Ini mau jadi 31 hari. Karena lumayan tuh, Pak, 10 hari itu kalau dipangkas dia jadi lebih murah ibadah hajinya. Yang kedua, punya wacana kan hotel-hotel yang di Mekah tuh mahal, Pak. Ya, sementara haji itu menurut analisa beliau nih, ya, haji itu kayak camping, cuma 6 hari. Haji itu 6 hari, Pak. Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Arafah tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah udah pulang. Jadi haji cuma 6 hari dilakukan. Nah, kalau hotelnya dia di kawasan tanah haram, maka menjadi membengkak harganya. Itu rencana hotelnya mau di Taif. Gitu. Pertama kotanya sejuk gitu, jadi orang kagak ada yang cerita dehidrasi, kepanasan. Karena kalau di Taif itu paling panas kayak Indonesia 32, ya, 32 paling panas dia, 32 derajat. Nah, tapi kalau lagi musim dingin dia itu bisa 16, 15 gitu. Jadi kotanya sejuk. Nah, nanti yang kemudian, Pak, pesawat yang dari Jakarta itu nanti tidak lagi landing di Jeddah, landingnya di Taif, gitu. Karena sudah ada kemarin yang Haji Plus
tahun kemarin udah banyak jamaah haji yang landingnya di Taif. Ini mau dicoba buat jamaah haji, sehingga mempangkas harga hajinya lebih apa? Murah. Karena harga haji yang real itu 95 juta. Harga yang real. Kemudian diberikan dana tabungan bapak-bapak atau jamaah haji yang sudah sekian tahun itu, maka dibagi hasilnya menjadi 58 juta. Ya, yang sekian juta itu diberikan atau ditambahin biayanya dari tabungan haji yang Bapak Ibu tabung. Dan tabungan kita yang 25 juta itu bertahun-tahun, itu sekarang sudah dipegang oleh BPKH namanya, bukan lagi ke depan. BPKH ini adalah bukan PNS, bukan juga punya negara, maksudnya bukan BUMN gitu ya. Nah, BPKH ini sekarang itu dana-dana yang nabung tabungan itu, para bapak jamaah sekalian itu diberikan modal buat orang yang mau usaha. Nanti tinggal bagi hasil kepada BPKH. Salah satunya adalah gedung-gedung UIN semua itu yang membangun dari dana BPKH berhaji. Ya, nanti dibagi hasil sehingga akhirnya bagi hasilnya itu dirasakan oleh jamaah baik yang sedang ngantri maupun yang akan berangkat. Coba Bapak dah yang kemarin haji, Pak Haji Sardi, ya dapat subsidi berapa duit dari ongkos haji? 2 juta apa 2 juta setengah apa 1,5 juta? Nah ya kan, itu di rekeningnya ada Pak, ada subsidi itu, ada dibagi hasilnya. Jadi duit yang 25 juta Bapak Ibu itu yang ditabung, insya Allah itu akan nambah ya kalau berjalannya waktu. Makanya yang paling penting adalah buat yang sudah ngantri, pokoknya jaga kesehatan terus, karena haji itu memang benar-benar menguras fisik kita, ya, fisik kita, sehingga nanti jamaah haji itu ditempatkan di tempat yang adem, jauh dari kerumunan banyak orang, sehingga pada waktunya dia melaksanakan ibadah haji dia dalam kondisi apa? Sehat. Nah gitu ya, mudah-mudahan semuanya ya kebahagiaan. Terima kasih atas kehadirannya, atas doanya, dan mudah-mudahan perjalanan kami ini yang 10 hari senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan ya. Dan insya Allah kami akan terus juga berdoa, terutama buat jamaah taklim ya, baik malam Sabtu maupun hari Selasa yang ibu-ibu, selalu kita doakan kapan-kapan akan kebagian bergiliran datang ke Baitullah dan ke makam Rasulullah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para warga sekalian, saya sudah ini perlu kita pertegas banyak. Tapi kalau satu depan sama depannya kan pas mau itu. Depannya cepatan. Satu besok. Masih kita bulan. Iya. Bulan. Tapi satu depannya libur. Libur. Karena maulid gitu ya. Yang apa ya? Jadi maulidnya hari Sabtu. Jadi malamnya biasanya maulid masing-masing. Sholat ya. Kalau di Munggaden, ada apa nanti yang dilakukan mungkin? Tahu jelas. Ya, bener ngomong, kalau orang datang lagi.